Itu kan pembakaran terhadap buku ya. Kalau kalian nggak paham, kita bilang nih untuk orang Eropa, kalau kalian nggak paham Al-Quran itu kitab suci, anggap saja itu sebuah buku. Maka pembakaran terhadap buku itu adalah abad kelam kemanusiaan loh. Kita akan jawab seperti itu kepada mereka. Kita harus paham itu. Ini mereka akan kembali. Kalau begini aksi mereka, kembali kepada masa-masa kelam peradaban manusia. Di mana buku dibakar, maka di situ intelektualitas mereka hangus. Ada 3 hal di dalam, menurut para pakar yang kami analisa, kami baca, adalah hukum Swedia ada 3 hal yang tidak boleh sama sekali disentuh. Ya, yang pertama adalah demonstrasi menyatakan pendapat yang kalau itu bisa mengancam keamanan negara, itu tidak boleh. Itu tidak diizinkan oleh negara. Yang kedua, di situ ada memunculkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Kebencian terhadap kelompok tertentu ataupun komunitas-komunitas minoritas tertentu, memunculkan kebencian terhadap itu. Yang ketiga adalah memunculkan stigma yang tidak baik terhadap kelompok lain. Itu tidak boleh. Tidak diizinkan 3 hal ini. Dengan dilakukan pembakaran Al-Quran, pembakaran mushaf, na'udzubillah, yang dilakukan dan dilindungi oleh negara, sebenarnya kan ketiga-tiga hal ini tidak bisa dilakukan secara undang-undang Swedia itu sendiri. Ya. Walaupun dikatakan kebebasan berekspresi, akan kena tiga undang-undang mereka ini sendiri. Nah, akan kena tiga hal ini, tidak bisa mereka lakukan. Kemudian ada hal yang unik lagi, ini di Swedia dan juga rata-rata negara barat. Kalau dikatakan kebebasan berekspresi, sama sekali tidak boleh dilakukan di sana, walaupun kadang tidak ada dalam undang-undangnya, adalah apa? Kalau ada orang yang berdemonstrasi untuk membakar bendera LGBT dan melarang terhadap aksi-aksi LGBT, itu nggak diizinkan itu. Itu nggak diizinkan. Aksi LGBT, kalau ada orang anti LGBT mau buat demonstrasi membakar bendera LGBT misalkan, sama sekali tidak boleh itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa LGBT itu adalah satu, itu adalah model daripada hak asasi manusia yang harus dibela. Satu. Yang kedua, mereka menganggap orang LGBT adalah minoritas yang tertindas yang harus dibela. Jadi nggak ada boleh orang yang menindas mereka lagi. Nah begitu. Jadi kalau begitu, mana kebebasan berekspresi? Mana kebebasan berekspresi kalau ada orang yang anti terhadap itu? Kenapa tidak diperbolehkan? Lalu tidak diperbolehkan di barat itu juga adalah orang yang membakar bendera Israel, ya, dan di sana mereka membakar kitab Taurat atau ya kitab suci Israel. Kitab suci orang Yahudi. Kenapa? Karena itu akan berurusan dengan istilah antisemit. Ini tidak boleh sama sekali, betul-betul haram, diharamkan di sana. Jadi mana yang disebut dengan kebebasan berekspresi? Tapi ketika bicara tentang masalah Islam, ya, sebenarnya ketika mereka membakar mushaf itu, mushaf ini adalah merupakan, kalau mereka tidak tahu bagaimana sucinya mushaf kita akan bilang bahwa mushaf yang kalian bakar itu adalah, itu kalaupun nggak paham kitab suci, itu sebuah buku. Buku itu kalau dibakar di sebuah tempat, apa arti secara intelektual? Sebuah buku itu dibakar, bukan dianalisa atau ditulis kritiknya. Sebuah buku kalau nggak diterima, tulis kritiknya. Kalau kalian orang cerdas, kalau kalian punya nalar, ini buku loh. Kalau kalian nggak paham ini kitab suci, Al-Quran itu adalah sebuah buku, oke lah. Sekarang kalau kalian baca itu, kalau nggak sadar atau nggak mau ataupun merasa tidak benar dengan mushaf, dengan Al-Quran isinya, buat kritikan terhadap itu, buat analisa, buat studi terhadap itu, bukan bakar.
Kalau kalian membakar mushaf itu artinya apa? Kembali kepada abad pertengahan, abad kuno dulu kalian. Pada saat seperti terjadi di Spanyol, masa inkuisisi. Inkuisisi pada saat buku-buku umat Islam itu dibakar semua seperti gunung di bundaran-bundaran Spanyol. Dibakar itu. Begitu juga pada saat kaum gereja berkuasa pada abad timur, pada abad pertengahan. Pada saat buku-buku ilmiah itu semua dibakar misalkan. Itu kan pembakaran terhadap buku ya. Kalau kalian nggak paham, kita bilang nih untuk orang Eropa, kalau kalian nggak paham Al-Quran itu kitab suci, anggap saja itu sebuah buku. Maka pembakaran terhadap buku itu adalah abad kelam kemanusiaan. Kita akan jawab seperti itu kepada mereka. Kita harus paham itu. Ini mereka akan kembali. Kalau begini aksi mereka, kembali kepada masa-masa kelam peradaban manusia. Di mana buku dibakar, maka di situ intelektualitas mereka hangus. Itu yang kami katakan dalam flyer kita adalah nalar hangus, Quran dibakar. Itu nalar mereka hangus di situ. Nah. Selanjutnya kita jawab juga bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci bagi bukan minoritas orang Swedia saja, tetapi adalah kitab suci 1 miliar umat manusia. 1 miliar umat manusia itu menganggap suci kitab itu. Pada saat sebuah negara manapun mereka mengizinkan kitab suci 1 miliar umat manusia itu dihina, apa artinya? Mereka menghina 1 miliar umat manusia loh. Bukan satu kelompok orang, mereka menghina 1 miliar umat manusia. Mereka tidak menghargai. Kalau begitu kita akan mempertanyakan, di mana kemanusiaan kalian pada saat membiarkan 1 miliar umat itu dihina? Di mana letak kemanusiaan kalian? Kita akan jawab demikian. Orang yang membiarkan, kelompok membiarkan, negara yang membiarkan satu kitab suci yang disucikan oleh 1 miliar lebih umat manusia, sama dengan dia tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Ya, kami menggugah negara-negara, kita menggugah negara-negara ini, aksi siapa saja yang melindungi ini, bahwa mereka anti kemanusiaan, anti humanity. Ya, jadi jangan ajarkan kami orang timur dengan humanity kalian. Kalian tidak punya humanity dalam hal ini. Tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Nah, itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah kita jawab dalam hal ini. Orang Eropa itu memang mereka tidak memiliki kata akhlak, kata suci, ya. Itu tidak ada dalam kamus mereka. Di dalam bahasa mereka itu suci, akhlak itu tidak berlaku di dalam kehidupan hari-hari mereka. Maka kalau ada kitab yang namanya suci, kemudian ini beretika lebih, mereka tidak paham. Yang mereka paham apa? Untung ruginya dari ini apa? Mereka tidak paham masalah ini adalah suci, ini lebih baik, bahwa ini lebih mulia. Suci, baik, mulia, itu hampir-hampir susah dipahami oleh logika orang barat. Tapi yang mampu mereka pahami apa? Bahwa ini rugi atau untung, laba atau rugi. Nah, karena mereka nggak memakai logika seperti kesucian dan kemuliaan tadi, karena mereka tidak ada dimensi akhlak dan juga dimensi agama di dalam ta'amul, interaksi kehidupan mereka yang mulai raib, maka kita kalau menjawab aksi-aksi yang seperti ini adalah dengan cara membuat mereka rugi secara materi. Itulah kenapa di Timur Tengah hari ini sampai hari ini itu diserukan untuk boikot terhadap produk-produk Belanda dan juga produk-produk Swedia yang beredar di dunia. Boikot. Kenapa? Biar mereka tahu rugi rupanya. Baru paham. Ya, kalau dibilang ini suci, jangan kalian kotori, nggak paham mereka apa itu suci. Tapi pada saat ternyata rugi, bangkrut, nah itu baru mulai mereka bertindak. Nah ini logika mereka. Maka
kenapa setiap itu suruh boykot? Kan ada dulu suruh gerakan boykot kita ketika melawan apa yang dilakukan oleh orang Eropa, karena mereka tidak punya logika non materi. Mereka pakai logika materi semata. Maka kita boykot supaya mereka paham ini merugikan negara mereka, merugikan perusahaan mereka. Nah, itu saudaraku yang dimuliakan Allah ingin kita pahami di sini. Nah,